Gimana Bang Bestari? Benar gara-gara itu? Rasanya Agak gimana? susah bicara. Jadi begini, Ada air putih nggak? memang gini ya, kalau saya boleh kasih 1 menit untuk kronologi. Partai Nasdem itu mencalonkan Pak Anies itu jauh hari. Dan dikatakan pada waktu itu nggak waras, Bung Hensat. Ngapain lu partai nggak cukup aja nyalon-nyalon, kan gitu tuh. Meningkat kemudian kita calonkan 3 nama, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, dan ada Andika Perkasa. Dimarahin sama Bang Deddy, kader kita kok dicalon-calonin. Sendirian pula. Tambah kemudian masuk Demokrat, kemudian menjadi setengah waras kata orang. Masyarakat mendesak dan kita terus berjalan. Ini desakan masyarakat aja, kemudian terjadilah dapat PKS, waras, bisalah ini gitu. Kan tanggal 3 nama, kemudian diputuskan 1 nama, dideklarasikan. Komitmennya kenapa dideklarasikan cepat? Adalah supaya bisa memperkenalkan dengan cepat Pak Anies Baswedan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Itu komitmennya. Bukan selamat dari kasus hukum yang waktu itu lagi deket-deket juga ya? Kita tidak mencampur adukkan politik dengan hukum. Biarlah hukum berjalan sesuai dengan relnya, politik tetap juga harus berjalan pada relnya. Karena keniscayaan 5 tahun sekali, kita harus ada pergantian kepemimpinan di negeri ini. Faktanya saat ini 2 menteri Nasdem. Makanya jangan dicampur adukan itu dengan hukum dengan politik. Oke, boleh relnya dulu. berbeda sebentar, biar masuk kepada kenapa harus rame. Tahan dulu di situ sebentar. Ini ada nih, Bung Ferry, boleh nggak kita bisa nggak sih berharap seperti yang Bang Bestari bilang, jangan campur aduk masalah hukum dengan politik apalagi di tahun politik seperti ini. Ya, ada studinya mengenai itu, namanya studi politik hukum ya. Yang dipelajari itu apakah politik lebih besar mengintervensi hukum atau hukumnya lebih besar mengintervensi politik. Kalau hukum lebih besar mengintervensi politik akan timbul ketertiban. Tapi kalau politik dibiarkan mengintervensi hukum timbul kekacauan. Dalam kasus yang heboh akhir-akhir ini, belum ada yang betul-betul serius bicara aspek hukumnya. Apakah dalam kasus ini betul-betul telah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak. Tapi ribut dalam hal-hal yang lain. Bahkan ada ruang-ruang baru yang dibicarakan. Tiba-tiba muncul kasus suap Ketua KPK, lalu kemudian ada keterlibatan advokat dalam isu-isu tertentu. Nah, ini memberikan warna-warna yang terlalu beragam. Kalau kita bicara bahwa dalam konteks kasus ini menjelang 2024 tidak ada ruang politiknya, kita sedang berbohong itu. Ya. Bagaimanapun nuansa itu kental sekali terasa. Semua orang bisa merasakannya. Kalau mau dibandingkan, kenapa yang dikejar hanya partai Bang Barus misalnya? Kenapa bukan partai yang lain? Kenapa yang sudah diburu bertahun-tahun tidak ketemu misalnya? Nah, ini kan bisa menunjukkan aspek bahwa dalam ruang-ruang tertentu politik itu akan berupaya menggunakan hukum untuk memenangkan berbagai pertarungan. Oke, kita tanya sama dosen ilmu politik, Prof. Husnul, bisa nggak kita berharap bahwa penegakan hukum ya ansih penegakan hukum tanpa ada intervensi politik di dalamnya? Nggak bisa, terutama tinggal beberapa bulan kita insya Allah menuju pemilu 2024, insya Allah ya. Jadi nggak bisa, karena begini, rezim yang berkuasa itu akan menggunakan kekuasaan, pendekatan kekuasaan, akan menggunakan pasal-pasal, apakah kemudian kasus ini bisa menghambat laju dari pasangan Amin misalnya. Jadi itu pasti akan, tapi prinsip kita itu adalah korupsi harus diberantas. Tapi bagi penegak hukum mestinya jangan kemudian memilih mana yang ditebang. Tebang pilih artinya, nggak adil. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kalau kita bicara KPK, KPK berada di eksekutif atau yudikatif? Sekarang masuk di rumpun kekuasaan eksekutif. Artinya
KPK menjadi alat dari rezim yang berkuasa untuk menggunakannya. Anda melihatnya KPK saat ini jadi alat seperti itu? Loh, undang-undangnya begitu. Ya, kalau memang dulu, dia masuk rumpun eksekutif, tapi dalam konteks politik KPK sekarang digunakan oleh kalau rezim. itu berada di ranah eksekutif, tentu saja penggunaan kekuasaan atau penggunaan pasal-pasal hukum, jadi bisa power based approach, bisa legal based approach, itu bisa dengan mudah. Jadi aparatus negara bisa dilakukan. Makanya kita tetap semua, seluruh rakyat Indonesia, bagaimana kita penegakan hukum untuk supaya adil, untuk supaya tidak tebang pilih di dalam konteks itu. Makanya ini mesti yang harus difikirkan bagaimana KPK dikembalikan lagi kepada fungsi dari rumah yudikatif, bukan rumah eksekutif. Oke, Bang Deddy perlu menanggapi saya rasa Bang Deddy karena sudah disinggung soal rezim. Komentar Anda Bang Deddy? Harus ditanggapi ya. Ya. Jadi saya mau adik-adik semua belajar bagaimana media mempengaruhi apa yang dibicarakan di publik. Kalau tadi perhatikan pertanyaan dari dua orang host kita ini, bagaimana memaksa Hendy Satrio menghubungkan ramenya kampanye Anies dengan penegakan hukum terhadap menteri, membawa urusan kekuasaan dengan KPK, rumpun eksekutif, ini yang disebut framing media. Jadi kita harus cerdas juga ya, karena tidak semua berada di ruang netral. Ini kan tergantung apa yang menjadi. Dalam hal ini pertanyaan bukan framing media. Kita bertanya tadi ke kalau Prof. pertanyaan Kusno. itu kan probing gitu ya. Kita bisa ini. Tapi kan tadi jelas sekali kalian menggiring. Jadi saya mau begini, idealnya. Idealnya bahwa yang namanya politik dan hukum itu seperti rel kereta. Dia harus berjarak dan dia harus bersisian supaya keretanya bisa jalan. Kalau dia berhimpitan, keretanya pasti tumbang. Logikanya seperti itu. Nah sekarang apakah itu di negara kita terjadi seperti itu? Kita tentu sebagai warga negara harus menyisakan ruang kepercayaan, ruang curiga, ruang keraguan. Kita tidak boleh percaya 100% pada kekuasaan, pada penyelenggara negara. Harus ada ruang keraguan. Tetapi untuk membuktikan apakah ruang keraguan kita itu lebih besar daripada ruang kepercayaan kita, perlu validasi. Perlu informasi yang konkret, perlu bukti-bukti yang valid, bukan asumsi. Asumsi adalah bunda dari semua kesalahan. Jadi bedakan asumsi, opini dengan fakta. Itu dulu yang kita harus jelas. Supaya kita dalam menganalisa, menyimpulkan sesuatu tidak tersesat atau disesatkan. Saya melihat KPK kita ini tidak sempurna. Apakah sejak zaman Pak Jokowi? Tidak, dari mulai didirikan banyak ketidaksempurnaan. Banyak masalah di KPK. Tetapi memang sekarang ada perubahan kebijakan menjadikannya di bawah rumpun eksekutif. Ini kan kita lihat dari sifat policy makingnya sendiri. Selama ini KPK seperti dewa. Tidak ada yang bisa mencampurin urusan KPK. Dibawa kemana kita? Ternyata banyak juga ketidaksempurnaan. Karena prinsipnya tidak ada lembaga negara dimanapun di dunia yang absen dari pengawasan. Dan itulah perubahan kemarin. Nah sekarang kalau kita mau tuduh, apakah persoalan yang dihadapi oleh Nasdem itu adalah politisasi hukum? Apakah kita punya bukti yang cukup? Persoalan yang dihadapi Mentan saya kira sudah berbulan lalu dibicarakan di publik. Dulu waktu kasus Johnny Plate, setahun setengah sebelum dieksekusi, itu sudah dibicarakan publik. Oke, sebentar Bung Deddy, saya harus potong. Karena ini kita bicara, tadi Anda bicara asumsi. Tapi asumsi ini dan persepsi muncul atas fakta-fakta yang juga disuguhkan ke publik. Ya, apakah fakta yang valid? Faktanya di tahun atau politik, kita beropini, penegakan berspekulasi, hukum ini. atau interpretasi kita terhadap fakta? Kan itu dong. Sekarang kalau kita mau mencurigai KPK, yuk kita paksa itu yang namanya Dewas KPK. Buktikan. Apakah prosedur sudah dijalankan? Baru kita mengambil kesimpulan. Nggak bisa opini menjadi fakta. Fakta bahwa ada laporan nih, sekarang saksinya sudah dipanggil ke Polda Metro Jaya bahwa dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK itu apa? Loh kita tunggu. Kita tunggu. Nah, artinya kan harus wajar. ada proses pembuktian. Betul, artinya wajar Yang ketika kalau publik kita mau berpersepsi, melihat apakah jangan wajar berpersepsi. Jadi gini, kan kecurigaan kita pertama bahwa kasus ini dipaksakan atau kasus ini bermotif hukum.
Mari kita paksa Dewas. Bermotif politik ya. Apakah prosedurnya sudah diikuti? Pernyataan Mahfud MD itu dipaksakan atau tidak menurut Anda? Wah, saya nggak ngerti. Nah itu dia, kita berangkat dari pernyataan yang Lah, kemudian kalau beredar. saya dengar pernyataan Mahfud MD, beliau sebagai Menko Polhukam Menurut sudah saya tersangka. Beliau menyebutnya seperti itu. Iya. Sudah mendapat laporan dari KPK bahwa yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Sekarang kita periksa siapa yang bohong. Benarkah Mahfud mempunyai laporan KPK atau tidak? Ya, oke. Kan kita nggak bisa langsung nuduh juga. Oke. Apa namanya Agak Mahfud gawat berbohong, juga Bang Deddy, walaupun kalau KPK Menko Polhukam berbohong, agak Loh. gawat juga. Ya pasti ruwet, makanya kita harus buktikan mana Pak Mahfud benar nggak ada laporan MK. Oke. Kalau tidak ada, beliau berbohong, itu bahaya. Nah imbas dari pernyataan itu yang kemudian bergulir. Memunculkan persepsi ya Memunculkan akhirnya. persepsi seperti itu. Oh iya, tetapi kan kita harus mendapat bukti yang solid dong. Ya, Makanya tugas Anda sebagai media, tanya Pak Mahfud, mana suratnya Pak? sudah kita lakukan. Wah benar. Sudah kita lakukan. Ya, apa jawabnya? Kalau dia tidak bisa menunjukkan, berarti dia melakukan kebohongan publik. Kita adili dia, kan begitu dong prosesnya. Oke. Jangan lalu beropini, langsung justifikasi. Oh ini begini. Itu nggak baik. Karena bukan hanya Nasdem. Kita juga di PDIP mengalami berkali-kali. Bisa juga kena imbas. Bisa semua kena. Tapi belum ketangkap kalau PDIP. Lah ya itu dia. Nah, ya artinya kan persepsi akhirnya muncul lagi dari publik kan, faktanya begitu. Oke, baik, kita tuntaskan untuk membahas kasus hukum. Usai jeda kita akan bahas yang juga tidak kalah hangat ini. Ya. Kalau yang di pojok udah tenang tapi digoyang-goyang. Yang ini belum ada pasangan, jalannya lancar aja, tapi belum ada pasangan, masih bingung juga sebenarnya. Kita ngomongin battlefield ya kayaknya. Battlefield benar, karena yang diperbutkan ini suaranya Boleh Nahdien. saya Nah, setengah menit aja. Nanti setengah menitnya usai jeda ya, kita harus jeda dulu sejenak. Menuju pemilu akan kembali sesaat lagi.